Fitriani Tuangadil dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, serta pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu hukum. Dengan video ini saya berharap teman-teman sekalian dapat memahami bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia, apa saja ragam bahasa Indonesia, serta seberapa pentingkah bahasa Indonesia dalam ilmu hukum. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat dilihat melalui zaman Sriwijaya yang pada saat itu menggunakan bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya varietas dan perbenaran bahasa Indonesia. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dalam upaya menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, pemerintah mengadakan 10 kali kongres. Di antaranya yaitu Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga dilaksanakan pada 28 Oktober hingga 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia yang keempat dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 26 November tahun 1983 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November tahun 1988 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia yang keenam dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1993 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia yang ketujuh dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 1998 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 dilaksanakan pada tanggal 14 sampai tanggal 17 Oktober tahun 2003 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008 di Jakarta. Dan yang paling terakhir yaitu Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober tahun 2013 di Jakarta. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Apa itu ragam bahasa Indonesia? Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, serta medium pembicaraan. Berdasarkan media, ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Sedangkan ragam tulisan adalah rangkaian huruf yang nantinya akan menjadi bahasa. Berdasarkan standar, ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu ragam standar, semi standar, dan non standar. Yang membedakan dari ketiganya yaitu topik yang digunakan, medium yang digunakan, hubungan antar pembicara, serta lingkungan saat pembicaraan itu terjadi. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Sebagai contoh kalimat ragam dialek yaitu gue udah baca buku itu. Untuk ragam terpelajar dan ragam resmi memiliki contoh kalimat yang sama, yaitu saya sudah membaca buku itu. Sedangkan untuk ragam tidak resmi contoh kalimatnya yaitu saya sudah baca buku itu. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan.
memiliki ciri-ciri yaitu seragam ilmiah yang memiliki karakteristik yang pertama menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang kedua menggunakan kalimat efektif, yang ketiga menghindari makna ganda, yang keempat menggunakan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari penggunaan kata dan istilah yang bermakna kiasan, dan yang paling terakhir yaitu menghindari penonjolan persona. Seberapa penting bahasa Indonesia dalam ilmu hukum? Pada dasarnya bahasa Indonesia memiliki 4 keterampilan dalam meningkatkan kemampuan meraih ilmu pengetahuan, antara lain menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Bahasa Indonesia merupakan salah satu sarana utama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum membutuhkan kepastian hukum, sedangkan kepastian hukum dikonstruksikan melalui bahasa yang digunakan oleh praktisi dan akademik hukum. Hukum tanpa bahasa tidak bisa menjalankan fungsinya. Sebagai contoh, seorang advokat menggunakan bahasa sebagai alat untuk mendampingi kliennya dalam mengajukan gugatan. Inilah materi yang dapat saya sampaikan melalui presentasi, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalian baru tamat dari SMA atau SMK? Bingung mau nyari tempat kuliah di mana? Kalau teman-teman masih bingung, saya ingin merekomendasikan salah satu kampus, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia yang berada di Manado. Kampus ini menyediakan 6 fakultas, diantaranya adalah Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Bagi calon mahasiswa yang tertarik masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, silakan cek informasi mahasiswa baru di laman PMB.